Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Fatul. Saya merupakan mahasiswa S1 PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia. Dan untuk tugas akhir semester ini terkait dengan matkul Estetika Humanisme yang diberikan oleh Ibu Lia. Di sini sebenarnya saya sedang berada di luar dan saya cukup malu untuk bikin kayak semacam video di tempat umum ya, meskipun hal ini tidak sesuai dengan kepribadian saya. Tapi di sini saya tidak akan membahas tentang kepribadian saya karena saya sendiri tidak tahu sebenarnya kepribadian saya itu seperti apa. Terkadang saya menjadi seseorang yang introvert, tapi terkadang saya menjadi orang yang sangat ekstrovert. Jadi kayak pandangan saya terkait dengan diri saya saja saya nggak bisa. Jadi saya tidak akan menyampaikan terkait dengan bagaimana terkait dengan self concept seseorang atau personalisasi seseorang dengan kepercayaan yang mereka anut sendiri ya, karena saya pun tidak tahu bahwa saya seperti apa. Saya tidak akan membahas tentang hal-hal seperti itu. Jadi mohon izin Bu Lia, saya pada kesempatan kali ini akan membahas terkait dengan emotional intelligence di materi yang saya ambil. Nah, seperti teman-teman, seperti kita ketahui ya bahwa emotional intelligence adalah bagaimana sih kita untuk mengendalikan diri kita saat kita emosi manusia kan berubah-ubah ya tiap kesempatan. Nah, itu gimana sih untuk pengelolaannya, gimana sih? Maksudnya tidak hanya tentang intelijensial, tapi kita juga harus mengetahui bahwa kita juga memiliki kecerdasan emosi, di mana kita akan bekerja apakah dalam sebuah kondisi kita akan melakukan seperti apa dan gimana tanggapan diri kita dan pembawaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah suatu kemampuan yang mencakup kesadaran, pengendalian, dan pemanfaatan emosi secara positif baik terhadap diri sendiri maupun orang lain untuk berpikir, bertindak, dan membina hubungan secara efektif. Jadi kecerdasan di sini adalah gimana sih seseorang memposisikan diri mereka dalam sebuah kondisi yang bahkan tidak menguntungkan bagi mereka gitu. Jadi dia akan semua dia sedang marah. Gimana sih dia kalau marah? Apakah langsung ruang suasana sekitarnya juga harus ikut marah? Dia langsung marah terhadap sekitarnya, tidak bisa mengendalikan diri secara profesional terhadap sesuatu yang sedang dia kerjakan. Nah, komponen utama emotional intelligence ini menurut Daniel Goleman, emotional intelligence terdiri dari 5 komponen kunci ya. Yang pertama yaitu self-awareness, self-regulation, self-motivation, empathy, dan social skills. Nah, self-awareness atau kesadaran diri ini merupakan kemampuan untuk mengenali dan memahami suasana hati, emosi, dan pengaruhnya terhadap orang lain. Nah, contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa seseorang mampu menyadari dirinya sedang marah sehingga dapat mengendalikan reaksi negatif. Seumpama nih kita lagi berada di kantor, tapi kita di rumah nih ada masalah dengan orang rumah, kita bertengkar, entah membahas tentang apa. Nah, hal itu jangan sampai kita terbawa ke tempat kerja kita. Jadi lebih tepatnya bahwa ya profesional ada, dan bukan berarti bahwa kalau kerja kemudian kita kerja tuh orang teman kita pekerja tidak mengerti kita. Intinya tidak semua orang itu harus memahami diri kamu. Jadi tidak karena kamu suasana satu kantor harus berubah, tetapi kamu harus memposisikan dirimu sebagai seorang pekerja di kantor tersebut dan tidak mempengaruhi kinerja dan suasana orang-orang lain di kantor tersebut. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu self-regulation atau pengendalian diri, yaitu kemampuan mengelola emosi dengan sehat dan tidak impulsif, menjaga perilaku tetap terkendali. Seseorang yang mampu melakukan self-regulation tidak mudah meledak secara emosional, mampu menenangkan diri, menerima perubahan, serta bertanggung jawab atas tindakannya. Dan hal ini sebenarnya masih
terkait dengan contoh di yang pertama tadi ya, pengendalian diri ini dengan kesadaran diri. Kalau pengendalian ini juga sama bahwa kalau di kesadaran itu kita sedang marah, mungkin kita butuh ketenangan. Nah, kita sebenarnya tahu kita marah, oleh karenanya kita mencoba untuk mengendalikan diri. Jadi antara kesadaran diri dengan pengendalian diri ini sangat berkaitan ya. Kesadaran yaitu kita tahu bahwa kita sedang salah, kita marah, kita sedih, dan pengendaliannya gimana sih, bahwa bagaimana sih kita agar tidak mempengaruhi kinerja kita, tidak mempengaruhi lingkungan sekitar kita atas kejadian yang sedang terjadi pada diri kita. Kemudian yang ketiga ada motivasi diri. Nah, hal ini merupakan hasrat kuat untuk mencapai tujuan yang berasal dari dalam diri, bukan sekedar penghargaan eksternal ya. Jadi lebih ke terhadap motivasi terhadap diri sendiri. Ditandai oleh antusiasme, komitmen, inisiatif, optimisme, bahkan ketika menghadapi rintangan. Nah, hal ini ternyata masih berkelanjutan ya, dari kesadaran, pengendalian, kemudian motivasi. Ini adalah terkadang kalau kita sedang marah, pasti kita tahu sedang marah, kemudian gimana kita mengendalikan marahnya. Dan biasanya untuk pengendalian ini kita butuh sebuah kata motivasi terhadap diri sendiri. Seumpama nih, kita sedang marah, kita kerja, kemudian kita bekerja secara profesional, kita kan kayak berpikir bahwa oh, ini merupakan salah satu bentuk yang bisa saya berikan terhadap perusahaan atau instansi di mana tempat kita bekerja. Jadi kayak kita juga tetap berkomitmen bahwa dari pertama bahwa oh, saya bekerja harus dengan baik, tidak harus dipandang baik, tapi saya harus melakukan sesuatu yang lebih baik daripada hari kemarin. Nah, itu salah satu motivasi diri agar kita terus berkembang, tidak stuck di satu tingkatan saja. Nah, kemudian yang keempat ada empati, kemampuan memahami, merasakan emosi orang lain, serta mampu menempatkan diri pada sudut pandang mereka. Empati penting untuk pekerjaan yang melibatkan pelayanan dan pengelolaan tim. Nah, empati ini kan kayak oh, orang lain sedang sedih, orang lain sedang marah. Sebenarnya ini lebih ke bentuk perhatian kita ya terhadap orang lain. Jadi kita mencoba, jika seseorang sedih, kita harus tidak oh, mereka sedih, kita malah seakan bilang gini dalam hati bahwa cocoklah dia sedih, emang pantas dia mendapatkannya. Itu salah satu bukan bentuk empati ya. Jadi kita harus kayak kalau mereka sedih, kita harus memposisikan mereka. Kalau kita ingin memberikan saran pun, kita harus memposisikan diri pada mereka. Maksudnya kehidupan setiap orang memang berbeda, tapi setidaknya kita harus mencoba. Tidak harus selalu, tapi mencobalah untuk berempati kepada orang lain. Hal ini pun juga sebenarnya orang lain pun suatu saat nanti juga akan berempati pada kita, pada kamu gitu, kalau kamu sedang sedih. Jadi berusahalah untuk memposisikan diri seperti apa yang kamu inginkan saat kamu berada di posisi seperti mereka gitu. Kemudian yang kelima yaitu social skill atau keterampilan sosial. Nah, ini kemampuan membangun hubungan yang baik, berkomunikasi efektif, memimpin, bekerja sama, negosiasi, dan menyelesaikan konflik. Nah, orang dengan social skill yang baik cenderung membangun jejaring dan dipercaya oleh orang lain. Social skill ini sebenarnya adalah kemampuan kita di lingkungan masyarakat agar kita bisa diterima, kita bisa menjaga hubungan baik dengan orang lain. Maksudnya di sini bukan berarti bahwa ini adalah dalam konteks negatif ya. Jadi kalau biasanya orang yang punya social skill tinggi ini terkadang mendapat opini negatif dari orang sekitarnya malahan. Jadi semua kamu nih, dia kok sama bos gitu cari muka. Nah, biasanya orang yang punya social skill tinggi, mereka sering dibilang cari muka oleh rekan kerjanya sendiri. Jadi mereka kayak kadang karena kan anak yang punya social skill tinggi, mereka itu pasti pandai ngomong, pandai untuk berbicara di depan umum, tidak grogi, punya kepercayaan diri lah. Tapi untuk memiliki social skill yang tinggi ini, yang kalau menurut saya pribadi ya, itu ada satu kunci utama,
kalau kamu ingin percaya diri di depan orang, berarti kamu harus memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Ini ilmu pengetahuan ini tidak hanya dalam satu bidang ya, kayak bidang itu banyak, tapi untuk kita bisa bicara di depan dalam satu bidang yang membahas satu bidang yang sedang dibahas, itu kita harus memiliki pengetahuan tinggi tentang hal tersebut. Kalau kita punya hal itu, pengetahuan yang tinggi, kita ngomong di depan itu langsung cascus gitu, jadi langsung to the point ke sini gitu, ini langkahnya gini-gini. Bukan berarti bahwa, tapi memang ada kalau semua kita ngomong, tapi temanku tuh pinter banget, tapi kalau di depan orang itu dia pemalu, nggak bisa ngomong. Iya, itu memang ada ya orang seperti itu, tapi di sini memang untuk pandai ngomong, untuk social skill yang tinggi ini sebenarnya itu yang paling penting. Makanya jangan sampai orang bilang bahwa kamu bisa ngomong di depan orang tapi yang kamu omongkan itu nggak ada. Jadi kalau orang bilang tong kosong bunyinya, tong kosong nyaring bunyinya gitu. Jadi kayak ngomong tapi nggak ada penting gitu. Jadi kalau social skill di sini yang diharapkan adalah kita ngomong tetapi yang kita omongkan itu yang baik gitu, yang pas gitu. Jadi nggak harus selalu nggak kosong gitu yang kita omongkan, kayak ada poinnya yang tersampaikan kepada pembaca, kepada audiens atau masyarakat yang sedang mendengarkan kita ngomong ya. Kemudian pentingnya emotional intelligence dalam kehidupan ini seperti kesehatan mental dan fisik, kinerja dalam bekerja dan hubungan sosial dan pengambilan keputusan. Ini sebenarnya kalau kita sebenarnya tahu lah ya, pentingnya emosional itu penting nggak sih? Penting dong, pasti sangat penting itu. Pengendalian emosi itu untuk sekarang itu sangat penting. Kalau anak-anak Gen Z ini kadang kalau seumpama itu sedang mereka kalau anxiety dan sebagainya gitu kan, mereka terkadang ngomong seperti itu tuh, karena gimana aku bekerja gitu ya, kayak motivasi bekerja tuh jadi berkurang, kemudian nggak ada semangat bekerja. Nah ini adalah sebenarnya karena pengendalian emosi mereka itu masih kurang. Oleh karenanya mereka masih bingung dalam memberikan keyakinan pada diri mereka untuk bekerja dengan baik gitu. Jadi mereka kadang kan kalau anak-anak Gen Z alasannya ya sedang sangat kesel, sangat ini, kenapa sih orang nggak pengertian. Nah itulah kalau kita yang sering ketemu kan orang-orang kayak gitu kan. Nah, gimana sih cara mengembangkan emotional intelligence ini? Nah, ini ada seperti latih kesadaran diri, lakukan refleksi harian, jurnal emosi, atau praktik mindfulness untuk mengenali emosi diri. Maksudnya keseimbangan lah antara kita bekerja dan kita menenangkan diri itu harus seimbang lah. Kemudian belajar mengelola stres dan emosi seperti teknik relaksasi pernapasan dalam, meditasi, atau aktivitas fisik. Kelola stresmu, hilangkan stresmu, entah kamu yoga, olahraga, gym, lari, renang, makan. Itu kan termasuk biasanya kalau kayak pengendalian yang kita butuhkan gitu ya. Maksudnya untuk menghilangkan stres semua aku harus makan gitu. Ya udah makan. Yang penting nggak usah berlebihan. Besok semua aku bilang biar nggak stres olahraga, ya udah olahraga. Yang penting stres itu hilang. Kemudian ada fokus pada orang lain, fokus pada empati. Nah, dengarkan orang lain tanpa menghakimi, coba pahami sudut pandang mereka. Oleh karenanya kita memposisikan diri seperti mereka, dan kita mencoba memposisikan diri seperti mereka, dan kita bersikap seperti orang lain seperti keinginan kita saat punya masalah, dan orang lain kita memposisikan diri seperti apa yang kita inginkan saat berada pada posisi yang sama dengan orang lain. Nah, bahasanya gitulah. Jadi seperti kalau kamu sedang sedih, seperti apa sih kamu ingin diperhatikan orang lain. Nah, kita memposisikan diri pada hal seperti itu. Kemudian tingkatkan keterampilan komunikasi, latih mendengarkan aktif, gunakan bahasa tubuh positif, dan luangkan waktu untuk membangun hubungan. Nah, ini di sini keterampilan komunikasi ini kayak gerakan tangan, senyum, kemudian mimik muka gitu. Kalau kita ngomong cuma teman kita sedih, kita langsung menanggapi kayak boleh lah, tapi ya udah jangan sedih terus, nanti orang lain juga sedih, tapi nggak ada ekspresinya gitu kan. Beda kan kalau kita ngomong semua kita malah ngomongnya sambil senyum, sedih
sedih ya kayak gitu, kasihan dah kamu, itu nggak boleh ya. Kemudian kita harus kayak menenangkan lah. Kalau dia sedang sedih atau marah tuh kita coba menenangkan lah. Keterampilan komunikasi ini mimik, gerakan tubuh gitu, kita nggak boleh kaku kalau menghadapi orang lain. Kemudian ada yang terakhir, evaluasi dan mawas diri, minta feedback dari lingkungan sekitar terkait cara Anda mengelola emosi dan interaksi. Jadi kita boleh kok bilang kepada teman kita bahwa kita harus gimana sih memposisikan diri kalau kamu sedang ada masalah, kalau kamu sedang dalam keadaan ini, cerita saja. Kemudian aku harus seperti apa sih, apakah kalau aku gini itu salah atau benar ya. Nah itu kamu boleh kok menanyakan pada temanmu. Biasanya temanmu juga menjawab dengan hal-hal positif. Sebenarnya aku nggak suka kamu kalau terlalu banyak ngomong, kalau nggak kamu kadang kalau bercanda berlebihan. Nah itu kan nanti jadi kita punya batasan gitu loh untuk kita punya batasan untuk berinteraksi dengan orang lain, tapi tidak membatasi kepedulian kita dan hal-hal positif lainnya lah. Maksudnya membatasi untuk tidak menyakiti orang lain. Nah, seperti itu adalah kemampuan emosional secara intelligence ya. Nah, jadi pada intinya gimana sih kita akan kita bersikap di masyarakat atau terhadap diri sendiri agar ya sebenarnya orang tuh berharap bahwa hidup kita tenang gitu, nggak harus gerusa-gerusu dan sebagainya. Nah, kalau pandangan saya kemungkinan secara emotional intelligence ya, kemampuan kita mengelola emosi seperti itu sih. Mungkin untuk penyampaian dari saya itu saja. Mohon maaf jika banyak kurangnya atau ada hal-hal yang tidak tepat, saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.